baca qul huwallahu ahad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa hasbunallahi ni'mal wakil wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala fi kitabil karim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa membaca surah Al-Ikhlas 12 kali dibangunkan satu istana di surga. Berapa? 12 kali. Anda mau satu istana? Mau satu istana? Coba baca semua dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. 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 12 kali. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu lam yalid wa lam yulad. Bismillah. Bismillah. Bismillah.
Sadaqallah. Anda sudah punya satu istana di surga sekarang, ditunggu menunggu di sana. Satu istana itu 70 kamar. Satu kamar 70 ranjang. Satu ranjang satu bidadari. Jadi kalau ini masjid kira-kira sekitar ya tidak cukup satu kamar ini. Jadi istana yang Anda tunggu itu tadi Anda baca Qul huwallahu 12 kali, lebih luas dari rumah coba. Istana itu yang Allah siapkan. Itu namanya pahala yang bagi orang yang baca Al-Quran. Jadi siapa yang paling banyak nanti pahalanya, yang paling luas istananya, paling banyak Al-Quran dihafal. Ketinggian nanti di surga orang adalah di ujung hafalannya. Ujung hafalannya. Jadi derajat dari kemudian satu tingkat dengan tingkat yang lain itu adalah antara langit dan bumi. Misalnya ada orang hafal Qul huwallahu ahad, ya, kemudian ada orang hafal 2, hafal Ikhlas bil Falaq, derajatnya antara langit dan bumi tingginya. Kalau sekarang ini antara pangkat kira-kira antara presiden dengan RT, coba tinggi itu derajatnya orang-orang yang banyak pahalanya. Sekarang kita akan baca kitab Bulughul Maram halaman 281. Hukuman ringan yang bersifat mendidik dan hukuman bagi penyerang yang menyerang orang, melempar, memukul, meninju, menembak, membadik. Itu hukumnya pada kitab ini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, wa Nabi Burda Ansari annahu sami'tu Rasulullah SAW, sungguhnya aku mendengar Rasulullah yaqulu, la tuladu fauqa asyara azwati illa fi haddi min hududillahi ta'ala. Tidak ada hukuman derah asyara fauqa asyara, di atas 10, azwati illa fi haddi, kecuali hukuman hudud. Hukuman hudud itu adalah hukuman yang telah ditentukan dalam Al-Quran, seperti hukuman minum minuman keras diderah 40 kali, hukuman menuduh orang pelakor, dituduh orang pesina, orang menuduh itu diderah 80 kali, orang pesina diderah 100 kali, orang membunuh harus dibunuh, orang mencuri dipotong tangan. Itu namanya hudud yang ada bilangan hukumannya di Al-Quran. Jadi kalau orang bersalah memukul orang, tidak ada mungkin hanya lecet, maka tidak boleh lebih 10 kali dipukul. Di sini dia mengatakan la
ya yubdahu fauqa 10. Tidak boleh dipukul di atas 10. Jadi kalau ada anak berkelahi di kelas, pukul 9 kali boleh, 8 kali, jangan lebih 10. Kalau ada dipukul 1, 2, 3 boleh, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stop. Karena hukumannya bukan hukum hudud. Tidak ada hukuman lebih 10. Jadi kalau ada bapaknya di rumah marah-marah, boleh pukul ya sampai berapa? 9. Tidak boleh ada tempelin 1, 2, 3, 4 banyak. Kenapa begini? Kota itu. Kemudian tidak boleh memukul wajah kecuali orang dirajam, harus dilempar kepalanya. Dirajam itu, orang bergaul suami istri sudah menikah, janda atau duda, maka ditanam, dilempar kepalanya, tangannya semuanya dilempar, baru mati. Itu orang hukumannya bagi orang yang pernah menikah, apakah janda atau duda atau masih ada suami istri, harus ditanam baru boleh mukanya, tangannya. Kenapa? Kenapa beda dengan hukuman peminum, hukuman potong tangan? Karena orang kalau bersentuhan, bersentuhan tangan enak rasa, disentuh punggungnya enak rasa, dipeluk dari belakang rasa, maka seluruh tubuh harus dilempar sampai berdarah-darah, karena seluruh tubuh merasakan enaknya. Paham? Sedangkan baru berbisik-bisik dari sana ke jauhan dengan HP, enak rasa kan? Baru telinga, apalagi kalau disentuh. Makanya hukum rajam itu harus berdarah-darah sama seluruh tubuh. Kalau hukum memukul jalda itu tidak boleh pukul Paham? Hukuman kisas dipukul, ditinju, bengkak, harus dibengkak juga begininya. Ya. Hukuman rajam itu adalah pesina yang pernah menikah, apakah janda atau duda atau masih ada suami istrinya, maka dilempar sampai mati. Kalau belum pernah menikah, duda pencowok namanya, bujangan ya, maka hanya didera 100 kali, didera bukan kepala, dada ke bawah sampai kaki, bukan di belakang. Itu namanya hukum hudud. Paham? Ini bilang, makanya itu harus dibacakan kok. Minimal kamu, harus dibacakan, minimal harus tahu. Kenapa orang berani melakukan? Karena tidak tahu hukumnya. Kalau dosa-dosa yang lain seperti sholat, dosa sholat, tidak sembahyang, tidak puasa, tidak zakat, bisa dimaafkan Allah. Tapi dosa hudud tidak ada maafnya, harus dilaksanakan di dunia. Kalau tidak dilaksanakan di dunia, maka di akhirat harus dilaksanakan. Namanya hukum hudud. Bahaya. Ambil barangnya orang, tidak boleh mengatakan ya Allah maafkan aku ya Allah.
aku mencuri sapi, maafkan ya aku lah, please deh. Tidak ada maaf kalau nak dikembalikan barangnya orang, karena barangnya itu haknya orang. Ada sini orang ambil sampo-nya, orang ambil sabunnya, ambil sikat giginya, tidak boleh minta maaf, ya Allah, aku minta maaf ya Allah, aku ambil sikat giginya ambil odonya. Allah mengatakan, aku tak campur tangan, haknya saudaramu. Tapi kalau puasamu, salatmu lakukan, maka langsung angkat tangan, Allah bisa maafkan. Tapi kalau dosa, hudud dan semanusia adalah tidak ada maaf. Paham? Hui, paham? Minger? Minger? Yang korupsi itu kok kira bisa dimaafkan ini sebelum kembali ke uang negara? Ada orang dikorupsi 5 miliar beli mobil, mobilnya diambil Grab, maka hasil Grabnya adalah haram semua karena uang haram dibelikan mobil. Berusaha dengan uang haram, hasilnya adalah haram. Nanti halal itu setelah mobilnya dikembalikan ke negara, baru berusaha lain. Beli mencuri uang, baru beli motor dipakai Grab, maka hasilnya adalah haram karena uang yang dipakai membeli adalah uang haram. Sama dengan juga orang masuk menjadi pegawai negeri, katanya menjadi polisi, tentara, pegawai negeri, masuk baru jadi pegawai, maka gajinya itu katanya orang haram. Sebagian, tetapi hasil usahanya karena berkeringat dipotong sekian persen karena bekerja ji. Ada mengatakan segala gajinya itu adalah haram selamanya karena masuk baru jadi polisi, tentara, pegawai negeri. Ih, ngeri. Begitu hukumnya. Sekarang orang ini demi tentara, polisi katanya ya harus bayar 300 juta, cerita ji ini. Allahu a'lam, tidak tahu saya. Mau jadi tentara bayar 300 juta. Harus jual sawahnya baru jadi tentara polisi. Ada bicara begitu. Allahu a'lam. Tapi kalau begitu, bahaya. Itu hukum-hukum itu dalam fikih kitab Bulughul Maram dijelaskan seperti itu. Tapi yang bicara begini adalah orang tidak terlalu suka cerita begini, karena kehidupan modern ini adalah rata-rata begitu caranya orang. Jadi sudah jarang orang terbebas dari cara-cara begini. Nauzubillah min zalik. Jadi gajinya mereka orang-orang yang menjadi pegawai karena sogokan, maka gajinya itu minimal subah gajinya. Dimakan di rumahnya itu orang begitu adalah berniat makan hartanya yang halal, karena tidak semuanya haram. Misalnya ada orang, sini ada orang pencuri. Pencuri itu bertani juga, pencuri, tapi menanam padi. Sebelum makan di rumahnya berniat makan barang yang halal, karena pencuri juga. Tapi orang itu hanya pencuri saja, tidak ada pekerjaan lain, maka haram diminum, buang di minuman di rumah, haram makan makanannya, karena pekerjaannya hanya pekerjaan haram. Paham? Baca kelingi roh. Itu hukum itu. Jarang kalau pergi panggil kok, pergi barasanji, pergi mengaji nah. Kau tidak tahu tuh orang panggil aku barasanji mengaji itu. Si makan kau tahu, berniat makan makanannya yang halal. Siapa tahu itu ada korupsi itu uang itu, maksud makan kok. Pernah dulu saya bertugas di daerah, saya puasa sepanjang masa. Karena kalau mereka ceramah, kasih makan di rumahnya. Alasan puasa kak. Karena banyak orang padinya 200 karung tidak keluarkan sakanya. Pasti kasih makan ini. Jadi setiap hari saya puasa.
Kan saya terlalu keluar pengaji siang hari pengajian anak-anak. Saya semangat saya puasa kak. Sengaja puasa karena kasih makan kan. Ngeri. Banyak kalau 100 karung padinya hanya nak keluarkan 5.000 di masjid, katanya keluar misalkannya. Apa 100 karung baru 5.000? Tidak kena. Ya kan? 1 liter 100.000 liter itu, padahal 800 liter harus keluar 55 liter. Berapa itu? Kan 5% kan? 5/100 dalam 100 liter keluar 5 liter. Nekos 1.000 berapa tuh? 50 liter tak? 1 liter harganya berapa? 7.500 atau 8.000? 8, wih banyak itu. Banyak tuh. 800.000. Nah kira sudah bersih sakanya, padahal baru 5.000 nama masuk di masjid. Itulah orang-orang ya sekarang di kampung-kampung yang punya luas sawahnya harus diceramai. Bukan hanya diajar salat, tapi ajar juga mengeluarkan hartanya. Jangan hanya orang ajar dia sembahyang, ajar puasa, jangan. Ajar juga keluarkan zakatnya. Zakatnya salat sudah bagus, belum tentu zakatnya beres. Woi bico, kelingurna. Tugas rumah tu lesu kampung no, angkamu remno, mega asena, budangi. Angkamu remo, mega canggorenna, budangi. Angka pengempan na murem, budangi. Masuk sakena. Ada pemamu, iya petani, cengkeh, wah petani apa? Merica, woi merica mahal itu ya, 50.000 per kilo. Kalau 1.000 kilo keluar 50 kilo. Kalau manjang kita pernah ngeri itu ya. Cengkeh 100.000 1 kilo. Nah kalau keluar 50 kilo, 50 kali 100, igana roh 500.000. Kalau 500.000 dibelikan pulsa, jangan pulsa benar. Berpikir orang kan begitu. Ini pekerjaan kita dalam pesantren, bicarakan kita punya keluarga. Kembali ke nanti di rumah nanti mau Ramadan nanti tanya kita temu om itu yang punya sawah, punya kebun itu, tanya ke punya empan, tanya ke itu. Kalau sakanya tidak, bilang macetoy na plus satu sanawia, na cara tidak mah, bilang ke sambali bilang maceto anak kemarin baru cermetan tenomna. Aku misalnya gini, saya nggak pesantren, ini kitab ini, bilang ini mah, baca. Tuh. Coba kalau ada orang sadar satu gara itu, ya itu lebih bagimu daripada salat itu 50 tahun berkeimanan orang itu. Apalagi kalau kasih masuk Islam orang, segala kebaikannya, sembahyangnya, posanya Anda terima. Makanya ini semua nanti ibadahmu ini gara-gara ceramahku ini kudapat pahalanya. Nanti Anda semua naik haji semua gara-gara kusuruh ini cerita haji. Saya dapat pahala 50 pahala haji itu pada saya tidak pernah naik haji. Anda puasa 30 hari, 30 kali 10, 300 hari, banyak pahala kusuruh itu. Makanya guru itu, stasi itu banyak pahala. Anda bersakat di masjid ya 5.000, aku dapat. Paham? Kau juga sampai ke orang di sana dapat pahala juga. Kita lihat hadis yang kedua.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kala agilu zawil hayati asyaratihim illa hududi. Maksudnya ampunilah kekeliruan orang-orang baik. Kalau ada orang bersalah menabrak, misalnya tabrak orang, ampunilah kodong karena kekeliruannya. Ya, kasih menangis anakmu, ampunilah kodong. Illa hudud, kecuali orang yang kena hudud dapat diampuni. Tadi hudud itu adalah apa? Minum, bontangan, kemudian zina, tidak boleh dimaafkan. Tetapi yang tidak ada hududnya, maafkanlah kekeliruannya. Buka sebelahnya, halaman 282. Wan Ali radhiyallahu anhu qala ma kuntu liuqima ala ahadin hadda fayamu fajida fi nafsi. Kata Rasulullah, apabila aku menegakkan hukuman hingga orang itu mati, aku tidak bersedih hati. Lebih bahayanya. Jadi kalau orang dipukulin sampai mati, minum dipukul 40 mati, atau ada orang dipotong tengah anak infeksi mati, dan mengatakan aku tak bersedih. Yang itu adalah perintah Allah. Itu kalau dipotong tangan mencuri kan? Mencuri kira-kira 500.000, potong tangan. Potong tangannya, pulang itu orang infeksi tangan mati, dan mengatakan aku tak bersedih. Ya. Ada orang kemudian minum khamar, didera 40 kali mati, dan mengatakan aku tak bersedih, tidak bersedih. Dia mengatakan Rasulullah Allah Ta'ala. Ya. Kecuali illa syaribal khamar, kecuali orang ya minum khamar, fa innahu law mata pada itu maka aku bayar diat. Diat itu kalau orang membunuh ada diat namanya, pembayaran diat kalau dimaafkan. Ya, diat sama dengan kifarat. Atau kifarat? Kifarat atau kifarat? Apa itu kifarat? Denda. Melanggar sumpah, dendanya berapa? Saya bersumpah tidak akan masuk di masjid ini kalau sembali beri pengajian. Bersumpah tuh, wallahi aku tak akan masuk masjid ini kalau si A jadi imam. Wajib dibatalkan sumpah karena itu adalah kebaikan. Orang bersumpah itu wajib, kifaratnya apa itu? Membebaskan 1 budak. Kedua, kasih makan 10 orang. Tidak bisa kasih pakaian 10 orang. Ketiga, puasa 3 hari. Itu namanya kifarat, melanggar sumpah. Pokoknya cintaku 100% kepada kau. Aku tak akan menikah selain kau. Menikah dengan orang lain, maka langgar sumpah. Harus bayar apa? Tadi pembayarannya. Bebaskan 1 budak, kasih makan 10 orang, belikan pakaian 10. Pakaian itu adalah yang menutup aurat, bukan baju. Kalau pakai baju ada celananya, apa itu? Baju ada celananya. Kalau ada baju ada sarungnya. Kalau wanita ada kerudungnya. Itu namanya kifarat. Paham? Kifarat. Masyaallah.
Wan Sa'id bin Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kutila duna mali fahuwa syahidun. Siapa yang meninggal mempertahankan harta, ada orang mau dibegal motornya, berkelahi dengan pembegal, mati orang itu adalah mati syahid. Kalau engkau membunuhnya, orang itu adalah dia mati kafir orang itu. Jadi kalau ada orang membegal, pertahankan motornya, barangnya, ya ada membeli tanahmu, mengaku tanahmu, lawan betul tanahmu, berkelahi, dia mati kafir, kau mati syahid. Pertahankan harta. Ada ganggu keluargamu, ada mau ganggu adikmu, berkelahi, nak bunuh kau, pertahankan keluarga adalah mati syahid. Bagus toh? Ada ganggu mamamu, aku tantemu, berkelahi ke orang itu, maka anda mati syahid. Jibanya jalan menuju surga di. Ini semua hukum-hukum dalam hukum fikih ini ya. Ya, saya kira masih ada satu hadis, cukup sampai di sini. Di lain kali kita akan baca lagi hadis yang terakhir ini, hadis kelima. Wa Abdullah bin Habab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu takunu kitanu fakun fiha ya Abdullah la takum tuqatilah arrajahu bin Abi. Ini adalah kalau terjadi perang saudara, perang antara Islam, nanti ada penjelasannya, tidak boleh memihak, lebih lari, tinggalkan kampung kalau ada perang antara saudara, tidak boleh dibela. Sekarang inilah yang kita bahas, insyaallah. Dan Allah Subhanahu wa taala beri pemahaman agama kepada kita, berhati-hati dengan hukum hudud. Hukum hudud tidak boleh minta maaf kepada Allah, harus dilaksanakan hukuman. Any question for me? Yang belakang dulu tahu. Jeli, jeli. Laki-laki, ya nah. Di belakangnya lagi tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang bohong kok, siapa lagi itu? Oh ya, pilih kasih. Kasih dipilih. Oh, kau di panas sebelah mata kau. Biar ku tulis semua. Berdosa tanpa tahu ya. Dosa tanpa paham. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya
Kalau licin, belut itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang orang apakah orang yang masuk syahid ada Rasulullah? karena orang mati syahid. Syahid itu adalah surga. Ada lagi toh, sebentar ya. Bentar. Balas dendam tanpa menyakiti. Jika mecara namanya dendam itu biasanya perbuatan lebih berat daripada pembalasan. Pembalasan lebih berat dari perbuatan, biasanya begitu. Balas dendam itu tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Dendam tidak ada habisnya. Ya, membalas itu balas kebaikan saja, tidak akan selesai. Kan dendam itu adalah membalas kejahatannya orang. Diberikan hak membalas, tetapi bukan lewat kita, lewat pengadilan. Ada algojo. Algojo negara menyidangkan orang yang menzalimi kita. Hasil persidangan itulah balasannya. Jangan kita munafik. Orang munafik itu adalah sudah sering kali bicarakan. Lain di bibir, lain di hati. Munafik. Contohnya kalau orang biasa pakai tentara, munafik itu. Orang biasa pakaian polisi, munafik itu, bukan pecuna. Nah, ada di sini bukan santri, pakaian santri, munafik namanya, bukan pakaiannya. Jadi munafik bukan hanya berbohong, memakai pakaiannya orang, berpura-pura seorang kaya, berpura-pura jadi orang cantik, pura-pura semuanya adalah munafik, membohongi kata hati, termasuk bencong itu, celabai, KW-KW yang laki-laki setengah masa, munafik itu. Karena laki-laki kenapa pakai BH, pakai rok lagi. Nah, pilih kasih, orang pilih kasih itu nanti bangun dari kemudian dengan pincang kakinya. Pilih kasih. Ada anak manis, ada anak pahit. Maka orang yang pilih kasih itu kasih orang itu bukan karena haknya orang. Ada orang yang diberi, kemudian orang ditinggalkan. Ada orang disayang, orang dibenci. Bukan karena Allah, maka itu nanti kembang dengan kakinya pincang. Jalan orang yang pilih kasih. Sama ibu bapak, ada anaknya sayang sekali, atau ya ada anaknya nak kata-katai, kurus semangat nak, bangga kok, bocor, betapa ya, di sini kok nak, nerangan kulo satu, nasi ikut satu, orang tidak adil itu, maka orang bagi nanti pincang dari kemudian, bahaya itu. Ada orang kalau nanya dibelikan motor, laki-laki, nah sayang, yang satu hanya sepeda, bisa. Itu kecuali kalau wanita laki-laki, wanita itu harus berikan pakaian cantik, belikan emas. Laki-laki bukan, percantilah pakaian perempuan, anak perempuan. Itu memang ada. Karena kenapa wanita itu menjadi supaya dipercantik supaya cepat laku. Laki-laki kan tidak laku, ya laki-laki mencari kan. Percantilah pakaiannya anak perempuan. Jadi mengenai kasih sayang harus sama. Kalau 5 anak dipeluk semua. Ada kecil ada apa, peluk semua.
Dan sahabat datang nelihat Nabi perlu cucunya, bilang, kau ya Rasulullah, aku tak pernah perlu anakku. Berapa anakmu? 9 anaknya, tak ada pernah perlu. Dia bilang, nanti Allah hilangkan rasa kasih sayang kepadamu. Jadi seorang tua itu wajib memeluk anaknya. Dia nanti datang ke rumah, semua perlu-perlukan. Diperlukan itu ya bukan sebanyak hanya itu, diberikan kebutuhan sedang kemampuannya. Dosa tanpa paham. Bagaimana kita berdosa tidak tahu berdosa gitu? Orang berdosa itu hanya 2 tahun dari baliknya. Ada di buku fikih itu, kalau wanita itu umurnya 10 tahun sudah haid, wanita haid 10 tahun, 11, 12, tahun ke-13 tidak tahu dan tahu kalau berdosa pasti dia dihukum. Tidak ada lagi istilah tidak tahu kalau sudah 3 tahun dari baliknya. Sama laki-laki balik setelah mimpi basah. Saya mimpi basah baru umur 12 tahun, 13, 14, 15. Umur 15 tidak lagi alasan aku tidak tahu. Wajib laksanakan hukum. Paham? Setiap dia kencing berdiri, karena tidak tahu berapa tahun, 20 tahun umurnya kencing berdiri. Dia tidak tahu, maka umur 15 tahun sampai 20 tahun sudah dosa itu. Ini yang saatnya dia boleh balik, maka tidak dihitung 3 tahun waktunya. 3 tahun boleh orang berbuat dosa tanpa tahu. Kalau sudah cukup 3 tahun itu sudah berdosa, biar dia tidak tahu hukumnya itu. Licik, orang licik itu adalah curang, kebangga-bangguan. Ini harus ditaksir hukumannya. Berjanji tidak penuhi, ngambil barangnya orang. Kayak ini namanya orang dajjal. Ini dajjal mempromosikan sesuatu yang jelek dikira baik, maka namanya dajjal. Sesuatu yang dikatakan ini baik padahal jelek sebenarnya. Ada istilahnya modus, pura-pura baik sama kita padahal meminjam uang, pura-pura senyum, minjam sepatu, pura-pura senyum, meminjam HP. Modus orang licik itu. Jangan melirik semua orang. Kalau bicara begini jangan lihat orang. Nanti babe senyum-senyum kalau ada perlunya. Orang licik itu. Itu sifat-sifat itu. Tidak ada di sini, tidak ada di sini, tak ada di sini. Cuma di tempat lain je. Sana gitu, sana gitu. Ada di sini, sana. Mati syahid pasti surga. Tidak ada orang mati syahid neraka. Orang mati syahid itu adalah balasannya surga. Wanita melahirkan kemudian mati pendarahan, masuk surga, mati syahid. Yang penting rela karena hamilnya, tidak menoko-noko. Suami apa ini? Sebelum melahirkan hamil lagi. Nambarai suaminya. Tiap tahun melahirkan. Anaknya. Ya, sudah 5 anaknya, 6 tahun umurnya yang tertua. Setiap melahirkan manoko-noko, ini suami kalau hamil kunci. Jadi jangan menolak kehamilan. Kalau mati kok sementara melahirkan, surga bagimu, rida terhadap kandunganmu. Manoko-noko kok tiada disahih, dicilaka. Marah-marah suaminya, suami apa ini? Suami laki-laki. Disahid.
Saya kira masih banyak yang lain, insya Allah nanti lain kali kita sambung, waktunya sudah habis. Ya mudah Allah SWT ya kita baca ini terus ini mengenai kitab Bulughul Maram adalah kitab fikih yang harus banyak-banyak dibicarakan supaya manusia selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Allahumma ij'alna min ibadikis salihin waj'alna minal mu'minin waj'alna minal quramis sunnah wa yassir taqabbal du'a. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Qadir Allahu Subhanahu rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal alamin. Al-Fatihah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Zain?